Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Saya sebelum ke Mas Satriwan lagi nih, saya menyambung yang tadi nih Mas Heri. Mas Heri, berusaha untuk memahami suasana kebatinan ya dari para kepala daerah ini nih Mas Heri ini. Termasuk juga suasana hatinya Mas Satriwan lah ya. Dan juga jajarannya yang berhadapan langsung di sekolah ini gitu Mas Heri. Vaksin booster sudah. Dan di sekolah itu kan juga sudah ada satgas juga kan dibentuk ya di sekolah itu kan Mas Heri ya. Nah ini Betul. apakah memang Satgas Covid yang ada di pusat yang di tempatnya Mas Heri ini tidak juga mendapat laporan? Pasti mendapat laporan dong dari satgas-satgas sekolah tersebut. Iya, tentu saja kami mendapatkan laporan itu, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan termasuk kemudian evaluasinya seperti apa. Dan dikoordinasi dengan Satgas di daerah juga terjadi sangat erat, seperti kemarin kami juga bertemu dengan Satgas di DKI ya, untuk melihat situasi terakhir tentang rekomendasi apa yang kita berikan. Tetapi memang kita lihat sekarang kan kepala-kepala daerah sebenarnya yang tahu kondisi daerahnya masing-masing, mereka Betul. tahu harus berbuat apa, memutuskan untuk melindungi, dan tentu saja sebenarnya yang harus kita lihat kemungkinan mereka untuk siswa ini untuk melakukan PJJ sebenarnya seberapa efektif tentu juga sudah bisa dievaluasi. Karena kalau wilayah di Jabodetabek rasanya memiliki infrastruktur teknologi yang cukup untuk PJJ, sehingga ketika PJJ dilakukan itu mungkin distorsinya dibandingkan pembelajaran tatap muka, gapnya tidak terlalu lebar gitu. Tetapi berbeda Oke. juga dengan daerah-daerah lain di mana infrastruktur teknologinya masih tertinggal, sehingga ini terjadi gap yang Ya. begitu lebar. Kenapa itu menjawab kenapa Kemendikbud berupaya untuk melakukan pembelajaran tatap muka itu ketika kasusnya waktu itu turun ya. Dan kita juga tahu sekarang penularan terbesar itu berada di Jabodetabek. Jadi memang fokus Ya. terbesar untuk mengambil langkah-langkah yang drastis itu bisa dilakukan di daerah ini. Sementara di daerah lain sebenarnya tingkat penularannya masih sangat rendah, tetapi memang terjadi eskalasi kenaikan. Nah ini yang juga patut diwaspadai oleh semua kepala daerah. Oke. Saya ke Mas Satriwan Salim deh. Mas Satriwan, sebetulnya kan kita ini kan para orang tua dan guru juga kan sudah pernah menerapkan PJJ ya ketika kasus Ya. tersebut pertengahan tahun 2021, akhir 2021 seperti itu. Nah, artinya tidak ada dong seharusnya yang menjadi gangguan bila mana memang sekarang juga Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek sudah mengeluarkan diskresi tersebut Mas Satriwan. Artinya ya diberikanlah pilihan itu kepada orang tua. Jadi kita tidak usah lagi melihat Banten 25%, 100% di aglomerasi dan lain sebagainya Mas Satriwan. Ya, yang pertama kan diskusi PJJ PTM ini kan sudah 2 tahun ya, Mas Arief ya. Jadi kita sebenarnya harus punya grand design gitu kan, bagaimana mengelola pembelajaran atau persekolahan di masa katastrofis seperti ini. Nah, tapi kan diskusi kita lagi-lagi pilihannya cuma 2 seolah-olah begitu kan, mau PJJ atau PTM atau setengah gitu kan, blended learning. Ya. Kemudian yang kedua, berbicara konteks yang diskresi kan ini di level 2 ya. Di level 2 gitu, saya sih melihat ini kurang tegas juga sebenarnya. Kayak yang tadi saya sebut, di Jakarta kenapa tidak langsung menunda 50% pun gitu. Artinya semuanya PJJ. Kalau pakai logika Mas Heri tadi kan sebenarnya PJJ di DKI Jakarta ini secara murni ya, itu kan relatif lebih efektif kan ketimbang di daerah lain, karena kan ada persoalan digital gap kan selama ini kan, Infrastruktur. kesenjangan digital, kemudian infrastruktur. Ini kan diskusi kita sudah 2 tahun ya, walaupun ada perbaikan penambahan perluasan jaringan internet di beberapa daerah misalnya. Nah makanya kalau pakai logika yang tadi Mas Heri sampaikan, mestinya DKI Jakarta itu bisa PJJ untuk 100% gitu kan. Dan kami selama ini ya, kemarin November kita juga PJJ gitu kan, sebelumnya juga relatif bisa karena guru-gurunya siswa di DKI Jakarta ya saya pikir memadai lah ya, kepemilikan gawainya, kemudian jaringan internetnya relatif bagus juga gitu kan. Nah jadi bisa diberikan lah, walaupun ada PR misalnya bagaimana keterlibatan partisipasi orang tua. Nah ini kan memang menjadi keluhan juga ya selama 2 tahun ini, apalagi yang bekerja misalnya gitu. Tapi lagi-lagi
kita kembali kepada filosofi pendidikannya Ki Hajar ya, bahwa pendidikan itu kan tanggung jawab bersama ya. Yang pertama ada rumah, kemudian ada perguruan atau sekolah, dan masyarakat gitu. Jadi betul-betul kita punya waktu yang 2 tahun mengevaluasi sekaligus refleksi gitu. Oh ya, mestinya seperti ini gitu PJJ gitu. Jadi tidak setengah-setengah. Demikian. Jadi grand design itu yang dirasakan oleh P2G belum terlihat. Belum ada, kita tidak bayangkan Mas Arief kalau kita nanti ada katastrofi lagi gitu, ini juga belum tuntas kan, belum usai. Suatu hari datang lagi ada bencana misalnya, baik yang sosial maupun yang alam ya, gitu kan. Lalu kita berdiskusi kembali seperti ini kan, mau PJJ atau mau PTM gitu kan. Kalau PTM ini resikonya, kalau PJJ resikonya learning loss gitu kan misalnya. Nah ini kan mestinya 2 tahun ini Kemdikbudristek atau kementerian terkait termasuk Pemda harus punya blueprint tadi ya, cetak biru bagaimana pendidikan mesti dikelola. Adapun PJJ yang seperti apa? Karena memang selama 2 tahun jujur saja Mas Arief, Mas Heri, PJJ kita kan PJJ coba-coba sebenarnya, karena kita belum punya pengalaman kan bagaimana desain pembelajaran jarak jauh ini. Kompetensi gurunya juga masih belum memadai kan dalam mengelola bagaimana sih digital pedagogi itu dilakukan, dipraktekkan gitu kan. Jadi PR-nya besar. Nah mestinya 2 tahun ini kita sudah punya skema itu. Oke. Baik, Mas Triwan Salim, terima kasih atas paparannya ya, dan juga pandangannya. Mas Heri Trianto juga terima kasih himbauannya dan juga pemahamannya untuk masyarakat pada pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.